selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 50 ayat 23 bagian A. Ayat 23a. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap manusia diciptakan dan diselamatkan Tuhan agar dapat beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan bukan saja dilakukan di rumah Tuhan setiap hari Minggu ketika kita beribadah mengikuti kebaktian, tetapi juga di rumah, di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, beribadah bukan saat kita menyembah Tuhan dan memberikan persembahan saja. Saat kita beribadah juga saat itu di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita sedang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan hari-hari saudara? Apakah hari-hari saudari penuh ucapan syukur kepada Tuhan, atau terus diliputi oleh kekhawatiran, keluh kesah, dan kata-kata sungut yang keluar dari mulut kita? Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bersyukur itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Namun jika yang keluar dari mulut kita hanyalah kata-kata yang bersungut-sungut, mustahil kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Orang yang terus bersungut-sungut berarti tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan dalam hidupnya dan meragukan kemampuan dan kuasa Tuhan. Saudara, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Hidup yang selalu bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan Tuhan akan terus memimpin dan memberkati hidup kita. Alkitab tidak mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 15, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam keadaan penuh berkat ataupun sedang dalam pergumulan, baik dalam suka maupun dalam duka. Jadi bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik atau lancar kita bersyukur kepada Tuhan, tapi pada saat kita diizinkan mengalami masalah atau penderitaan sekalipun, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, karena semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, Tuhan itu baik dan Tuhan itu penuh kasih. Dalam Dia ada sukacita, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, dan dalam Tuhan ada kebahagiaan dan masa depan yang baik. Dan ucap syukur terbesar yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Alkitab mengajak kita untuk tetap bersyukur meskipun kita sedang dalam kesukaran, karena kesukaran bermanfaat untuk pengembangan karakter kita, untuk membangun iman kita supaya kita lebih bersandar dan lebih bertumbuh secara rohani. Janganlah hidup seperti 9 orang kusta yang tercatat di dalam Injil Lukas, yang setelah beroleh kesembuhan dari Tuhan, mereka pergi berlalu begitu saja dan melupakan kebaikan Tuhan. Kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan mengajar kami supaya di dalam keadaan apapun kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup ini, dan Tuhan ingin kami terus bertumbuh, beriman, sehingga kami dapat melalui kehidupan kami
hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.